Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya dalam proses hijrah, tapi saya sangat suka lagu Korea, menyukai band-bandnya, selalu mendengarkan lagu-lagunya. Dari mereka saya belajar bagaimana bernyanyi dan bermain musik. Banyak teman saya yang bilang bahwasanya kalau mau hijrah ya ditinggalkan musik-musiknya. Apakah ini salah? Saya ingin minta pendapat Ustadz mengenai pemimpin. 1. Seperti apa seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? 2. Apa peran penting seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? 3. Jika telah terpilih dan diamanahkan menjadi seorang pemimpin dalam kaumnya dan dia tidak menjalankan separuh kewajibannya, apakah dia zalim? 4. Lantas sebagai anggota wajibkah kita untuk menegurnya? Saya ingin sekali meninggalkan zina, akan tetapi prinsip saya selalu kendor. Setiap kali saya melakukan, saya menangis, menyesal, dan bertaubat. Namun hanya bertahan semingguan dan saya kembali melakukan itu. Solusinya gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya dalam proses hijrah, tapi saya sangat suka lagu Korea, menyukai band-bandnya, selalu mendengarkan lagu-lagunya. Dari mereka saya belajar bagaimana bernyanyi dan bermain musik. Banyak teman saya yang bilang bahwasanya kalau mau hijrah ya ditinggalkan musik-musiknya. Apakah ini salah? Kalau lagunya Korea ya, kalau itu menjerumus ke hal-hal yang buruk, salah. Masih banyak lagu yang memang bisa kita apresiasi, masih banyak lagu yang memang bisa kita dengar dan itu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi musik yang bagus itu, jadi saya tidak ingin mengatakan musik haram, tinggalkan dan lain sebagainya. Kamu bisa bermain musik haram, bisa nyanyi haram, enggak. Jadi kita tidak sesimpel itu seharusnya bilang musik haram atau tidak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana solusinya. Solusinya tetap bermain musik, tetap bernyanyi dengan lagu yang bagus. Kalau benar-benar mau hijrah, lagunya tentang mengingat Allah, lagunya tentang Rasulullah, tentang istri-istri Rasulullah, tentang kebaikan yang mengingatkan kita selalu di jalan hijrah. Kalau lagu Korea, ada tidak lagu Korea yang mengingatkan Allah? Kalau ada, it's okay, nggak apa-apa. Ada nggak band-band yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada, diikuti saja, tidak apa-apa. Maka dalam perjalanan hijrah ini tidak mudah memang. Jadi tetap semangat, cari komunitas yang memang membawa kita benar-benar dalam hijrah. Kalau mau hijrah tapi komunitasnya masih Korea, susah. Hijrahnya nanti lama dan tidak akan pernah bisa hijrah. Maka solusinya tadi tetap bermain musik tapi yang mengingatkan kita kepada Allah, bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang memang mengingatkan kita kepada Allah, kematian, Rasulullah dan lain sebagainya. Dan cari komunitas hijrah agar mengingatkan kita, agar ada yang menegur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta pendapat Ustadz mengenai pemimpin. 1. Seperti apa seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? 2. Apa peran penting seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? 3. Jika telah terpilih dan diamanahkan menjadi seorang pemimpin dalam kaumnya dan dia tidak menjalankan separuh kewajibannya, apakah dia zalim? 4. Lantas sebagai anggota wajibkah kita untuk menegurnya? Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, seperti apa seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam adalah seorang pemimpin itu adalah yang amanah, yang Islamnya baik. Jadi bukan hanya pintar saja, tapi ibadahnya juga baik. Gimana? Contoh, kalau misalnya yang mimpin itu pintar, belum tentu ibadahnya pintar. Maka nanti ada salah satu keputusannya yang memang memberatkan terhadap orang-orang Islam. Gitu. Kalau pemimpinnya Islam, otomatis pasti pinter. Kenapa? Dia pinter berislam, dia pegang amanah, otomatis dia akan pintar mengelola itu. Kenapa? Di Islam diajarkan bahwasanya seluruh orang yang dia pimpin adalah harus disayang. Nah, maka dalam pandangan Islam itu orangnya 1 harus berislam dengan kuat.
Misal kalau di lingkungan Islam itu gimana? Pilihlah yang paling solih. Solih tapi berkarakter, solih, jago pidato, solih, pintar secara intelektual dan lain sebagainya banyak. Maka yang dipandang pertama adalah Islamnya. Ibadahnya bagus nggak? Sholatnya rajin nggak? Kalau itu sudah jadi pandangan utama, maka nanti ke depannya insya Allah akan jadi seorang yang amanah. Yang kedua, apa peran penting seorang pemimpin dalam pandangan Ustadz? Peran pentingnya tadi itu, dia mengayomi, dia pegang amanah. Itu kalau sudah dilakukan, yang lain pasti akan mudah untuk dijalankan. Kalau sekarang amanah saya tidak dipegang, yang lainnya akan seperti apa? Korupsi. Banyak orang-orang pintar di DPR sana, di pemerintahan sana, orang-orangnya kan orang-orang pintar. Tapi apakah semuanya amanah? Tidak. Maka kalau amanah, pasti akan baik kepemimpinannya. Ketiga, jika telah terpilih dan diamanahkan menjadi seorang pemimpin dalam kaumnya dan dia tidak menjalankan separuh kewajibannya, apakah dia zalim? Tidak menjalankan separuh kewajibannya itu catatannya apa dulu? Kalau misalnya kebaikan, dia tidak menjalankan satu kebaikannya atau satu amanahnya, itu zalim. Kalau misalnya yang merasa terzolimi itu orang yang diperintahkan oleh pemimpin ini, namun hal itu baik, itu bukan zalim. Anak buahnya yang tidak mau nurut, itu berbeda lagi. Nah, maka dilihat dulu nih apa kewajibannya yang tidak dijalankannya. Tidak sembarangan kita bisa jawab bahwasanya apakah dia zalim menyuruh saya sholat, kan saya nggak sholat dan lain sebagainya. Nah, itu kan beda cerita lagi. Nah, maka dilihat apa kewajibannya yang tidak dilakukan. Yang terakhir, lantas sebagai anggota wajibkah kita untuk menegurnya? Kalau salah ditegur dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan cara-cara yang baik, tutur kata, diskusi, ngobrol langsung, tabayyun. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu tabayyun. Jadi ada klarifikasi, ngobrol. Kalau dia salah, kenapa? Motifnya seperti apa? Jangan tiba-tiba demo dan lain sebagainya ya. Itu malah memperkeruh suasana kalau hal-hal yang seperti itu. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Saya ingin sekali meninggalkan zina. Akan tetapi prinsip saya selalu kendor. Setiap kali saya melakukan, saya menangis, menyesal dan bertaubat. Namun hanya bertahan semingguan dan saya kembali melakukan itu. Solusinya gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang suka sholat, wahai orang-orang yang baik, wahai orang-orang yang berislam, kalau kamu melakukan kesalahan, taubatan nasuha, taubat nasuha. Kalau taubat itu baru minta ampun, nasuha dengan sebenar-benarnya taubat, bukan taubat sambal. Nah, masalahnya sekarang, Ustaz saya zina susah. Memang zina itu seperti narkoba, kecanduan. Kenapa? Karena kita akui bahwasanya enak. Setiap yang enak di dunia ini kenapa dilarang sama Allah? Ujian buat manusia, apakah bisa menahan itu? Nah, hamba Allah yang di rumah, dia bertanya, saya zina, taubat semingguan, lakukan lagi. Berarti ada yang salah dengan taubatnya, dicek. Nah, sekarang solusinya gimana Pak Ustadz? Sudah taubat, maka lingkungannya diperbaiki. Jangan satu kos sendirian, jangan satu rumah sendirian. Cari tempat yang ramai, banyak berkumpul dengan orang-orang. Solusinya itu. Jadi kalau kita banyak pekerjaan, banyak kegiatan, itu kepikiran zina tuh kayaknya nggak ada. Insya Allah. Kalau kita banyak kerjaan, itu kita akan fokus dengan kerjaan. Zina itu kenapa datang? Kita sendirian, sering di kosan sendirian, sering di rumah sendirian, tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, maka masuklah setan di situ.
masuk di situ. Nah, maka cari lingkungan yang ramai. Beraktivitaslah sesibuk mungkin. Ibadahlah sebanyak-banyaknya. Dari situ Allah akan tutup. Kita sekarang hanya berusaha untuk taubat saja setelah melakukannya, tapi tidak berusaha untuk menutupi pintu-pintu zina itu. Susah. Maka tutup rapat dengan apa? Yuk cari lingkungan yang ramai. Yuk beraktivitas, yuk sibuk dan lain sebagainya. Ngaji, banyak datang ke kajian dan lain sebagainya. Sekarang masa corona Pak Ustadz, makin sendirian di rumah dan lain sebagainya. Oh tidak, bisa ngaji, belajar, atau nonton apa yang baik dan lain sebagainya. Hindari, tutup rapat pintu zina.